Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai hari Rabu ya, hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat. Katakanlah 3 hari ke depan ya. Tentunya memasuki minggu pertama bulan Juni 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, tak terfikirkan sebelumnya ya, tetapi inilah yang terjadi. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, seperti biasa saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Next ya, setelah zodiak Pisces, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat nih zodiaknya dulu. Sini ada Taurus, artinya Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakannya. Oke ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Taurus ya, memasuki minggu pertama bulan Juni. Taurus asmara, kartu utama muncul petunjuk 4 tongkat ya. 4 tongkat ini tertancap tapi dihiasi sebuah bunga-bunga. Dikonfirmasi muncul petunjuk Three of Swords, ada 3 pedang menusuk hati ya di sini. Oh ini kenapa ya, sangat jauh berbeda, artinya apa ya, saling bertolak belakang, ini sangat jauh loh. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya, untuk asmara. Ini kelihatannya awalnya bagus ya untuk sahabat Taurus ya. Entah dulu entah kemarin di sini kalian sempat adanya sebuah kegembiraan ya, kesenangan. Karena apa? Karena di sini hadir ya, hadir sebuah kepositifan yang luar biasa, hadir sebuah keberuntungan yang luar biasa.
sehingga seakan-akan membuat kalian ini ya sangat senang sekali, sangat bahagia sekali, begitu loh. Entah mungkin yang sudah menikah ini mendapatkan kejutan ataupun semakin harmonis, yang berpacaran mungkin semakin ada pendekatan yang luar biasa, saling perhatian. Yang single bisa saja ada sebuah pertemuan-pertemuan baru ataupun ada orang baru yang mengisi hati kalian. Awalnya seperti itu, pokoknya kebaikan lah ataupun kesenangan ini ataupun keberuntungan ini sedang berpihak sama kalian. Awalnya seperti itu. Itu loh. Entah kenapa seiring berjalannya waktu di sini kok muncul kartu konfirm, kok muncul petunjuk Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Artinya apa? Artinya di sini memberikan sebuah sinyal bahwa keharmonisan ataupun kesenangan, kebahagiaan yang semula sudah kalian rasakan, ya, gitu loh. Ini tiba-tiba berubah. Berubah apa? Ya berubah menjadi apa? Menjadi sebuah mungkin konflik, gitu loh. Ataupun mungkin juga problem, bisa berat, bisa ringan, gitu loh. Jadi sekarang bisa dikatakan ya mungkin banyak dari sahabat Taurus yang mungkin sekarang merasakan apa? Tidak lagi bahagia, artinya ya mungkin sekarang ini banyak kekecewaan, ya, kegelisahan ataupun mungkin kesedihan, kebingungan, kepikiran, nah gitu loh. Karena seakan-akan perubahan itu cepat, nah gitu. Kenapa seperti itu ya? Kalau saya rasakan ya, meskipun belum saya terawangkan ini, kalau saya rasakan memang ada hubungannya sama pihak ketiga gitu loh, yang membuat asmara kalian itu yang semula baik, ya damai, baik-baik saja, ini tiba, ya maaf, maksud saya ini tiba-tiba berubah gitu loh, menjadi sebuah konflik dan akhirnya kalian banyak yang kecewa, bersedih, merenung, mikir, gitu loh. Seperti itu ya. Ini tiba-tiba apa ya? Kayak yang saya rasakan ini kok tiba-tiba eh, rasa kesenangan itu terhapus begitu saja gitu loh, Bapak. Sangat bertolak belakang sekali. Yang ini positifnya luar biasa, yang ini negatifnya luar biasa. Makanya kan sangat jauh sekali bertolak belakang gitu loh. Jadi nanti kita deteksikan biar lebih jelas ya. Untuk pekerjaan ataupun karir ya, Taurus kartu utama muncul petunjuk di Emperor. Ada maaf, ada raja ya, dan duduk memegang tongkat ya, raja tua. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Tower. Nah ini The Tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya. Ini jelas ya, banyak dari sahabat Taurus yang mungkin masih mengalami sebuah problem, mengalami sebuah hambatan. Untuk apa ya? Mungkin untuk bisa berhasil, untuk bisa mencapai target, untuk bisa terwujudnya harapan impian, masih banyak hambatan. Karena muncul The Emperor. Nah, kenapa seperti itu? Karena jelas, karena di sini melambangkan bahwa apa ya? Memberikan sebuah sinyal lah bahwa saya juga merasakan banyak dari sahabat Taurus yang sedang berkonsentrasi nih kayaknya, yang sedang memikir untuk mungkin bisa mengubah rencana, untuk mengubah strategi, untuk mengubah taktik baru, agar bagaimana bisa timbul sebuah keberhasilan lagi, pencapaian target lagi. Nah, itu yang saya rasakan di kehidupan kalian. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kelihatannya sahabat Taurus ini ingin merubah rencana gitu loh. Jadi kalian ini banyak yang ingin merubah rencana. Mungkin rencana yang lama ya, ataupun formasi ataupun taktik yang lama mungkin kurang bisa menghasilkan, mungkin ataupun kurang bisa menguntungkan. Bisa saja yang semula sudah menghasilkan, yang semula menguntungkan tiba-tiba terhantam masalah dan tidak lagi menguntungkan kalian, tidak lagi menghasilkan buat kalian. Makanya kelihatannya banyak dari kalian yang ingin mengubah rencana ini kelihatannya. Dengan harapan apa? Biar kembali stabil, biar kembali ada pencapaian yang lebih berkembang lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini muncul petunjuk The Tower, sahabat kartu konfirm. Artinya apa? Artinya di sini ya sudah jelas gitu loh, bahwa usaha ataupun mungkin bangunan yang sudah kalian tata, yang sempat ada sebuah kelancaran, yang sempat ada sebuah keuntungan, tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi ya ini? Karena memang muncul The Tower, artinya ada pihak ketiga yang merusak gitu loh, yang tidak suka, yang toksik sama kalian, yang tidak suka sama kalian, sehingga apa? Mengirimkan energi negatif ataupun black magic. Ini sudah jelas, tidak bisa dibohongi. Makanya bangunan kalian ini seakan-akan
menemukan keruntuhan, tidak menguntungkan lagi lah, sehingga banyak problem ataupun konflik lagi. Nah, seperti itu. Apakah semua sahabat Taurus? Ya tidak, ini kan sekali lagi-lagi balik, ini kan general. Gitu. Jadi siapa yang resonate ya itu fix. Artinya kalian tertembak energi negatif. Seperti itu ya. Makanya jangan heran, jangan kaget ketika kalian mengalami kesulitan, sulit bangkit, sulit berkembang, terus saja ada 6 problem. Kalau kalian selesaikan logika, saya rasa ini kurang bisa nyambung sahabat, karena ini di luar logika. Gimana caranya untuk menyelesaikan di luar logika? Ya itu tadi, lawan dengan energi, dibuka auranya, pasti akan bagus di sini. Kalau kalian biarkan satu titik tertutup, saya kan sering mengatakan, satu misalkan di faktor pekerjaan kita kacau, ya, sudah tahu di situ ada energi negatif, ada black magic, tapi kita biarkan semuanya, entah di asmara, entah di rezeki, entah kesehatan, ini juga akan ikut bermasalah semua sobat, karena ada pembiaran. Ketika ini di netral, ya semua akan bisa baik semua, juga efek ataupun imbasnya akan terbuka semua. Nah, seperti itu. Tapi kalau dibiarkan ya itu tadi, mengacaukan semuanya. Jadi sekali lagi, di sini memang saya merasakan yang membuat kehancuran, yang membuat kalian terpuruk, ya, susah target, dan sering terhantam konflik, itu memang adanya pihak ketiga. Tinggal kalian sendiri yang bisa menyikapi. Oke, nanti kita deteksikan ya. Kita lanjut dulu di faktor keuangan atau rezeki Taurus. Kartu utama muncul petunjuk King of Pentacles. Ada raja sedang duduk memegang tongkat sama koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk Five of Pentacles. Ya, di sini ada 2 orang ya. Yang laki-laki ini kakinya putus gitu loh, dan dia berjalan terbantukan oleh wanita. Dan ini kan ada koin sobat, ada koin ataupun ada uang ataupun ada pentacles ya, yang berada di dalam rumah. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya, tentang keuangan ataupun rezeki, dimana memang awalnya bagus ya, penuh keberkahan, penuh kesuburan ya, penuh kelancaran di sini, di masalah finansial ataupun ekonomi ataupun keuangan. Jadi awalnya penuh penuh keberlimpahan di sini. Bisa saja seperti itu ya. Artinya kan sudah kalian rasakan keberlimpahan itu. Nah, bisa saja seperti itu, dan bisa saja di sini mungkin sahabat Taurus juga masih banyak yang adanya sebuah angan-angan. Itu loh, adanya sebuah pemikiran kapan waktunya stabil, kapan waktunya ada berkelimpahan ya, berkecukupan di sini. Banyak ada juga yang seperti itu. Jadi ada juga yang sudah dirasakan ya, ada juga yang masih dalam tahap angan-angan ataupun impian di sini. Cuman dua-duanya, entah keberlimpahan itu, entah kesuburan itu sudah kalian rasakan, entah masih sebuah angan-angan di sini. Nah, kedua-duanya ini bisa dikatakan sulit kalian dapatkan sobat gitu. Yang berkelimpahan tadi yang saya maksud itu tiba-tiba adanya penurunan gitu loh, adanya keterpurukan. Nah, apalagi yang masih berangan-angan di sini, itu akan susah dicapai gitu. Jadi ibaratnya kedua-duanya ini sama-sama ada sebuah penurunan, ada sebuah penghalang untuk masalah kelancaran, untuk masalah milihnya rezeki itu sendiri. Nah, kenapa seperti itu? Karena jelas di sini muncul Five of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini kartu konflik memberikan sinyal yang semula mungkin merasakan sudah berkelimpahan ya, ada kelancaran, ada milih tentang rezeki ataupun keuangan, tiba-tiba merosot. Nah, gitu loh. Ini memberikan sinyal seperti itu. Tiba-tiba kalian mengalami kesulitan, keterpurukan lagi. Nah, sama yang mempunyai angan-angan, yang masih mempunyai cita-cita, ya tiba-tiba gagal semua. Padahal apa? Padahal sebetulnya di sini bagus loh kalian. Secara alami loh ya ini. Ini padahal bagus, penuh keberkahan, penuh keberlimpahan. Yang mungkin sudah merasakan keberlimpahan, yang sudah merasakan milih rezeki, lancar rezeki, ini sebetulnya ataupun sebenarnya ini masih bertahan kuat di kalian. Dan juga yang mungkin masih berangan-angan di sini, ingin sukses lah, ingin lancar rezeki lah, sebetulnya itu bisa kesampaian. Cuman ya lagi-lagi balik, karena di sini muncul obatnya, artinya ada halangan di situ. Gitu. Yang semula lancar bisa turun, bisa terprosok,
yang semula ada cita-cita bisa gagal. Ya, karena lagi-lagi tetap, makanya ketika sahabat Taurus ini ingin ada sebuah kestabilan ya, gitu loh. Intinya kan ada sebuah kestabilan, ada kelancaran, ada milih. Ketika kalian berharap itu semua, ini memberikan pesan sahabat Taurus harus jangan sampai memilih keputusan. Ketika ada problem, ada konflik di seputar keuangan, jangan salah mengambil keputusan, jangan salah untuk melangkah ataupun memilih jalan di sini. Gitu. Artinya seperti apa sih? Nah, maksud saya begini loh, ketika kalian terhantam sebuah masalah problem ya, kalian harus bisa menyikapi sobat. Masalah yang terjadi ini masih logika atau di luar logika. Cuman itu poinnya. Ketika kalian oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juni, tak terfikirkan sebelumnya inilah yang terjadi. Ini kalau saya rasakan sih bisa dikatakan untuk asmara ya. Apakah memasuki minggu pertama ini kalian banyak menemukan keberuntungan ataupun sebaliknya. Ini bisa dikatakan 50-50 ya untuk sahabat Taurus ya. Jadi sekali lagi ini 50-50. Bisa saja yang 50% ketika kalian ada konflik ya, ini akan bisa terselesaikan. Apalagi kalian yang mungkin masih baik-baik saja hubungan asmaranya, masih damai-damai saja. Itu bisa saja nanti bertahan bahkan menemukan sebuah kepositifan yang naik lagi gitu loh. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, yang 50% seperti apa? Yang 50% satunya lagi ini waspada. Bisa saja yang mungkin entah dulu ataupun kemarin ataupun bahkan sampai sekarang yang semula masih apa ya, masih stabil dalam arti mungkin secara kebahagiaannya, saling pengertian, saling menyayanginya itu masih stabil. Ya bisa saja nanti tiba-tiba minggu pertama ini terhantam konflik. Itu loh, terhantam masalah. Nah, bisa saja loh seperti itu. Apalagi yang mungkin dulu ataupun kemarin yang sempat terkena konflik, terkena problem, sampai sekarang pun kelihatannya masih sulit kalian selesaikan. Nah, seperti itu. Kenapa itu semua terjadi? Dan muncul 50-50 juga karena memang ada penutupan aura. Nah, seperti itu ya. Jadi 50-50 di sini. Bisa saja ada keberuntungan, bisa saja tidak ya. Seperti penjelasan saya barusan. Ya. Lanjut ya, kalau di faktor pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juni ya, tak terfikirkan sebelumnya inilah yang terjadi. Ini waspada untuk komunitas
terbesar Taurus ya. Katanya akan banyak hambatan, akan banyak rintangan, dan akan bisa saja akan menghadirkan masalah-masalah baru ini akan muncul. Bukan hanya masalah lama, masalah yang baru ini bisa saja akan muncul loh di minggu pertama ini. Kenapa seperti itu? Karena banyak kali ini ya, karena banyak sahabat Taurus yang tertempat di faktor pekerjaan. Terkirim energi negatif, sering saya menyebutkan itu black magic dari orang-orang toksik yang gak suka sama kalian, tidak mau melihat kalian bahagia, kalian sukses. Ini banyak orang yang tidak mau. Nah, bagaimana caranya? Ya kalian harus bisa menangkal sendiri sobat. Harus bisa menyikapi masalah. Kalau itu logika, selesaikan logika. Kalau di luar logika, selesaikan secara lawan dengan energi, dibuka lagi auranya. Makanya saya tadi bilang, ketika aura ini satu titik tertutup ya, di pekerjaan misal, banyak kerumitan, banyak keruwetan, dan ada penutupan, ya, kalian biarkan ya, akan berimbas. Asmara kalian juga kacau, keuangan rezeki juga ikut kacau, kesehatan dan lain-lain juga ikut kacau. Tapi ketika ini di netral satu, semuanya ikut berjalan normal, terbuka semua, ada keberkahan, ada keberuntungan terus di situ. Nah, seperti itu ya. Kalau dibiarkan ya itu tadi akan sulit. Bahkan beberapa faktor akan terkontaminasi dengan hal-hal negatif, dengan banyaknya problem nantinya. Jadi waspada ya untuk komunitas terbesar Taurus. Sekali lagi masalah pekerjaan ataupun karir katanya masih banyak yang kesulitan ya, karena ada penutupan aura. Silakan dibuka auranya sendiri kalau bisa, biar bagus. Kalau kalian kesulitan ya tidak ada salahnya cari orang-orang di bidangnya. Seperti itu ya. Kalau untuk kalau untuk keuangan atau rezeki, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juni, ya, tak terfikirkan sebelumnya, inilah yang terjadi. Ini juga waspada ya untuk sahabat Taurus ya. Karena saya merasakan di sini kok banyak penurunan gitu loh. Yang awalnya naik, jangankan yang awalnya ada peningkatan, yang awalnya stabil, yang awalnya keuangan ini masih bersahabat, tiba-tiba kok merasa terpuruk loh. Saya di sini, setelah saya terangkan tadi banyak yang terpuruk. Beda dari dulu ataupun sebelumnya, apalagi memasuki minggu pertama bulan Juni. Ini waspada banyak adanya penurunan ya. Gitu loh. Banyaknya kesulitan, hambatan, rintangan. Karena banyak sekali gitu loh. Orang-orang yang nggak suka, yang toksik sama kalian. Sehingga ya itu tadi mengirimkan energi black magic. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian netral, insya Allah semuanya akan ikut baik semua. Akan berjalan sesuai ekspektasi. Tapi kalau kalian biarkan, ya tidak akan bisa berjalan sesuai ekspektasi kalian. Semua akan berantakan. Dan terus akan dihantam sebuah masalah dan konflik. Tidak akan pernah putus sobat. Selama tidak di netral. Seperti itu ya. Apakah semua ini sahabat Taurus yang masalah faktor keuangan? Ya tidak. Ini komunitas terbesar. Sama di pekerjaan. Ketika komunitas terbesar ini merasa dirugikan, ya berarti apa? Ya berarti masih ada komunitas terkecil. Nah, siapa komunitas terkecil itu? Ya komunitas terkecil itu ya mungkin auranya yang sama-sama mungkin zodiak Taurus, tapi auranya sudah terbuka. Maka disitulah mereka akan mendapatkan sebuah keberuntungan-keberuntungan. Yang tertutup mental gitu loh. Mentalnya kemana? Ya balik lagi gitu loh. Mentalnya sama yang sama-sama mempunyai zodiak Taurus, tapi yang satunya sudah terbuka. Ayo mungkin bagi semua ya sahabat channel Ruang Batin yang mungkin auranya terbuka ini, insya Allah 99% kalian akan mendapatkan sebuah rezeki, karena itu masuk komunitas terkecil loh ya. Kan seperti itu, hanya sebagian saja. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Jadi tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang tarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk juga. Nah ketika kalian penasaran ya, biar mendapatkan jawaban yang tepat, yang akurat, ya silakan konsul secara pribadi biar kalian tahu jawabannya dan akan tepat, akan akurat. Nah lebih-lebih ketika kalian ada sebuah penutupan aura, misalkan konsultasi terus saya mendeteksi ada penutupan aura, nah di situ tugas saya untuk membantu menghancurkan dinding penghalangnya. Ketika dinding penghalang itu hancur, aura kalian akan bisa kembali ya, gitu loh. Bisa kembali terbuka, dan energi positif dari dalam diri kalian ini akan bisa menarik keberkahan dari semesta yang setiap hari diturunkan ke bumi nih loh ya, entah berupa rezeki, kebahagiaan, kebaikan apapun itu. Ini akan bisa kalian tarik karena sudah tidak ada lagi dinding penghalang.
Nah, kalau ada dinding penghalang, ya semesta memberikan keberkahan apapun, ya mental, tercancel. Lagi-lagi mentalnya kemana? Ya lagi-lagi baliklah, sama-sama yang mempunyai zodiak Taurus, tapi orang itu auranya sudah terbuka. Hanya di situ untuk pemahamannya. Ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami. Next ya, next pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada, ya, itu lebih berhati-hati lagi, dan lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib sobat. Biar nasib kalian berubah lebih baik lagi daripada yang sekarang gitu loh. Nah, bagaimana caranya untuk merubah nasib? Ya tetap ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Nah, poin ketiga apa? Jangan pernah menyerah, ibaratnya perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua, kunci terakhirnya apa? Ya sudah, kunci terakhir kita harus pasrah dan harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik, karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya, ketika nasib kalian ingin berubah baik daripada yang sekarang. Nah, seperti itu ya. Jadi ya bisa dikatakan inti dari semua ya, informasi ataupun berita yang sudah saya sampaikan, intinya percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Taurus. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.